untuk sholat berjamaah di masjid, perempuan tidak boleh mengeluarkan suaranya, hanya kupingnya sendiri yang kedengaran. Tetapi kalau di rumah, di dalamnya itu banyak mahram-mahram kita, tidak ada orang ajnabi di situ, tidak ada orang yang bukan mahram kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah, yang lalu kita membahas tentang bekerja di luar rumah, di mana orang yang bekerja dengan cara yang halal nanti akan menghasilkan hasil yang halal. Begitu dimakan akan menjadi darah-darah yang halal dan daging-daging yang halal. Ketika darah halal, daging halal itu, maka lidah kita pun juga terbuat dari lidah mengalir darah yang halal dan terbuat dari daging-daging yang halal. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah, doa itu akan segera nyambung sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lantaran apa yang kita usahakan, yang kita makan, semuanya dari barang-barang yang halal. Dan itu merupakan salah satu di antara syarat terkabulnya doa. Agar doa kita dijawab oleh Allah, maka kita harus memakan makanan yang halal. Jangan sampai masuk di mulut kita ada makanan yang haram. Dan semuanya itu kita usahakan melalui bekerja, dan ketika bekerja seseorang artinya dia keluar dari rumah. Setiap dia pergi dari rumah untuk memperoleh pekerjaan atau untuk memperoleh rezeki atau untuk mencari rezeki, maka pada saat itu kita akan diiringi oleh malaikat, dan malaikat akan mendoakan kita ketika kita berdoa berangkat dari rumah dengan mengucapkan sekurang-kurangnya bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Berikutnya pada masuk kajian yang baru, Syekh Abdul Qadir Jilani mengajarkan kepada kita wa ammal wahdatu wal uzlatu, adapun menyendiri di rumah, sendiri dan menyendiri di rumah, artinya mengasingkan diri dari orang lain. Bagaimana hukumnya menyendiri di dalam rumah? Bagaimana hukumnya mengasingkan diri di dalam rumah? Faqad jaa'a 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kabar riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bil uzlati, hendaklah kalian uzlah, hendaklah kalian mengasingkan diri. Artinya jangan setiap hari bercampur dengan manusia banyak, dengan orang-orang banyak. Umpamanya hari Senin ngobrol di gardu, hari Selasa ngobrol di Taman PKK, hari Rabu ngobrol di gedung museum, rame-rame terus itu, orangnya itu terus ngumpul terus tiap hari. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah, alaikum bil uzlati, hendaklah kalian menyendiri, mengasingkan diri. Fa innaha ibadatun, karena mengasingkan diri, menyendiri itu adalah ibadah. Jadi kita di rumah itu bisa jadi ibadah. Tapi ya di rumah sendiri bukan semata-mata dari pagi sampai sore main HP terus, enggak begitu. Di rumah uzlah itu artinya
kita berzikir kepada Allah dengan cara menyendiri dari orang banyak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu jalisu baitihi. Orang mukmin itu adalah temannya rumah. Artinya orang mukmin itu harus lebih betah di rumah daripada di luar rumah. Oleh karena itu Rasulullah pernah menyampaikan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau kita ini orang beriman, mestinya harus betah di rumah. Karena di rumah itulah merupakan terminal. Bagaimana kita di luar itu awal mulanya adalah bagaimana di dalam rumah. Bagaimana di luar mau baik kalau di dalam rumah tidak baik. Ya walaupun ada kadang-kadang terlihat baik di luar, ini ingat terlihat, bukan benar-benar baik. Terlihat baik di luar tapi di rumah tidak baik. Oleh karena itu Rasulullah sampaikan, al mu'minu jalisu baitihi. Orang mukmin itu teman duduknya, temannya adalah rumah. Artinya ia pasti lebih betah di rumah daripada selalu berjalan terus. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalun nasi, sebaik-baiknya orang, seafdal-afdalnya orang, seutama-utamanya orang, rajulun i'tazala yakfin nasa syarrahu. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang mengasingkan diri untuk menghindarkan dari keburukan orang lain. Kalau dalam perkumpulan itu ada kebaikannya, ada nilai ibadahnya, ya enggak apa-apa berkumpul seperti ini. Kan kita taklim ini, kita belajar di sini sama-sama. Berkumpul seperti ini ya tidak masalah. Tapi kalau berkumpul-kumpul yang tidak diawali dengan Ummul Quran, nanti biasanya akan bicara yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maksudnya tidak sesuai dengan syariat, tidak ada ilmunya di dalamnya. Maka supaya ibu-ibu itu kalau ngumpul-ngumpul ada pahalanya, ya diawali kumpulnya dengan surah Al-Fatihah. Umpamanya ngumpul-ngumpul di teras Al-Fatihah dengan nanti insya Allah ngomongnya juga benar yang seperti itu ngomongnya. Sebagus-bagusnya orang adalah ketika ia menyendiri dari atau mengasingkan diri dari kejahatan orang lain. Kejahatan orang lain tuh ini, kejahatan itu nular, keburukan itu nular loh Bu. Kayak TikTok lah kira-kira gitu, gampang nular gitu. Orang goyang kanan goyang kiri, kita juga ikut goyang kanan goyang kiri gitu. Itu jadi keburukan itu nular, kayak penyakit gitu keburukan itu. Dan kebaikan juga nular, keburukan juga nular, kebaikan juga nular. Kalau pengen ketularan buruk ya dekatlah sama orang yang buruk. Kalau pengen ketularan baik ya dekatlah sama orang yang baik. Oleh karena itu memilih teman itu juga dianjurkan, bukan karena miskin dan kayanya, tapi karena baik dan tidaknya. Ketika seseorang mau memilih teman, oh ini baik, ini lantaran rajin untuk beribadah, terus kita deketi, akhirnya kita ketularan. Dulu saya pernah mengajak orang-orang untuk kumpul di rumah waktu masih kuliah dulu. Anak-anak muda ini sama sekali sulit kalau diajak untuk sholat. Akhirnya saya kumpulkan di rumah, waktu itu rumah masjid yang memang khusus saya tempati. Akhirnya ngumpul di situ. Setiap jam 10 malam sudah mulai ngumpul. Saya jam 10 malam baru balik dari keliling ngajar ngaji di kampung itu. Ngajar ngaji dari rumah ke rumah. Dan mereka sudah berada di rumah saya, duduk-duduk, ngerokok, ngopi.
Karena di rumah itu biasanya nggak sepi, kopi sama mie instan, telur sama yang kaleng sarden. Nah, itu sering saya dikasih oleh masyarakat situ. Jadi mereka senang dengan adanya makanan-makanan seperti itu. Akhirnya ngumpul. Sudah ngumpul, kira-kira beberapa saat ngobrol, biasanya terus keluar ada yang nyari burung perling, ada yang mancing belut. Kira-kira jam 11 baru kumpul lagi, 11 atau setengah 12 kumpul lagi ke rumah. Perlingnya sudah disembelih, belutnya sudah dikupas, dibersihkan, lalu dimasak rame-rame, makan bareng-bareng malam itu. Setelah itu ngobrol-ngobrol, ada yang sholat malam sekitar jam setengah 1 malam. Yang tadinya tidak mau sholat, tapi begitu kita ajak dengan cara yang seperti itu, dan itu memang tidak saya rencanakan, itu mereka yang punya ide, saya cuma ngikuti saja. Begitu saya ngambil air wudhu mau sholat, ternyata ada yang pengen ikut sholat. Dan sampai sekarang alhamdulillah mereka berhenti minum-minum. Tadinya kan minum-minum khamar, kan minum-minum cap macan tadinya itu. Alhamdulillah ya, karena mungkin sekarang sudah tua juga kan, akhirnya berhenti. Nah, ini kebaikan itu nular, keburukan itu juga nular. Kalau pengen tertular kebaikan, dekatlah sama orang yang baik. Tapi jangan salah, kalau kita dekat sama orang yang salah, maka nanti keburukan yang tertular kepada kita, bukan kebaikan. Wa fi ba'dil alfadhi anhu sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, al-gharibu huwallazi yafirru bidinihi. Orang asing itu adalah orang yang lari dengan membawa agamanya. Artinya ketika kita berkumpul-kumpul dengan orang, tapi menurut kita orang itu tidak baik, lalu kita lari dari orang itu, nguzlahlah di rumah, kita menyendiri di rumah. Tetapi tujuannya adalah untuk menghindarkan dari dosa kalau ikut bersama-sama orang lain. Apalagi di tahun-tahun baru itu biasanya berkumpul dosa di situ, biasanya tahun-tahun baru. Kalau kita salah-salah, kita ngikut-ngikut mereka, itu bisa terjerumus ke dalam dosa. Maka dikatakan al-gharibu, orang asing itu adalah alladzi yafirru bidinihi, yang lari dengan membawa agamanya. Ketika dia uzlah di rumah, tetap dia berdasarkan agamanya. Umpamanya ngaji, membaca Al-Quran, baik Al-Quran itu di HP maupun di mushaf, yang di kertas itu. Apa kita harus ngambil air wudhu kalau ngaji dengan Al-Quran yang ada di HP? Tidak harus ngambil air wudhu. Kenapa? Hukumnya adalah hukum dzahir, bukan hukum batin. Ketika ditanya ini apa? Al-Quran, maka menyentuhnya kita harus ngambil air wudhu. Artinya sunnah kita mengambil air wudhu. Kalau orang sedang jinabat, sedang junub, haid atau nifas, tidak boleh menyentuh mushaf. Tapi kalau tanya ini apa? HP, jadi nggak perlu ngambil air wudhu. Jadi ibu nggak usah mau ngambil HP itu wudhu dulu, nggak usah. Karena hukum zahirnya itu adalah HP, walaupun di dalamnya adalah Al-Quran. Di dalamnya ada Al-Quran, tapi kan ketika diklik itu Al-Qurannya hilang. Iya kan? Ternyata diklik itu yang keluar TikTok, yang keluar, bukan Al-Quran lagi gitu. Jadi kalau kita mau lihat HP yang ada di Al-Quran itu bagaimana hukumnya, maka hukumnya mengikuti hukum zahir, hukum yang tampak. Kalau yang tampak itu adalah Al-Quran, maka kita memperlakukannya seperti memperlakukan Al-Quran. Tapi ketika yang tampak itu dikatakan ini apa? HP, ya sudah,
nggak ada hukum Al-Quran sama sekali. Nah, orang yang asing itu adalah orang yang lari dengan agamanya. Artinya agamanya selalu dipegang. Di luar khawatir kalau ada yang menulari keburukan, maka kita terus lari ke rumah kita, ke dalam rumah. Wa an ba'di salaf annahu qala, dan sebagian ulama salaf ada yang menceritakan dirinya, ia berkata, hadza zamanus sukut, ini adalah waktunya diam. Pada saat itu aja sudah gonjang-ganjing gak karu-karuan, sekarang lebih parah lagi. Maka beliau sampaikan hadza zamanus sukut, ini adalah waktu zaman untuk diam. Waluzumus subut waluzumul buyut, dan zaman sekarang ini sebaiknya adalah lebih baik, lebih sering di dalam rumah daripada di luar rumah. Kecuali kalau memang ada keperluan harus keluar rumah, ya keluar rumah. Kalau nggak ada keperluan, ya cukup di dalam rumah. Apa umpamanya? Pagi-pagi perlu keluar rumah, ya harus keluar rumah. Umpamanya Pak, belanja sayur, kan nggak mungkin belanja sayur dalam rumah terus. Ya itu harus keluar rumah, belanja sayur, beli sawe pahit, beli pare pahit. Untuk sayur di rumah. Ucapan ini adalah wawa Bishrul Hafi. Yang mengatakan seperti ini ulama salaf itu adalah Bishrul Hafi. Seorang ulama salaf namanya Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ini dulunya adalah orang yang suka bermaksiat. Lalu ketika dia melepaskan diri dari teman-temannya yang suka maksiat, akhirnya dia suka diam di rumah, maka mulailah dia bertaubat. Akhirnya dia menjadi seorang sufi yang terkenal, seorang ulama yang suka taqarrub ilallah. Berarti dia ini adalah seorang yang masuk kepada tarekat, seorang sufi yang terkenal. Wakila li Sa'id bin Abi Waqqas, dan ketika ada orang yang mengatakan kepada Sa'id bin Abi Waqqas, lamma tafarrada fi qasrihi, ketika Sa'id bin Abi Waqqas itu enggak bergaul lagi banyak-banyak di luar, Sa'id bin Abi Waqqas tidak terlalu sering lagi untuk berkumpul dengan kelompok-kelompok manusia di luar. Beliau menyendiri fi qasrihi, di istananya, bil aqiqi. Istananya itu adalah di Akik, ada namanya Akik istananya itu. Beliau sampaikan kepada Sa'id bin Abi Waqqas, tarakta aswaqan nasi. Sa'id bin Abi Waqqas, engkau tinggalkan pasar-pasar manusia. Maksudnya engkau tinggalkan kelompok-kelompok manusia. Manusia banyak engkau tinggalkan. Wa mujalisal ikhwani, dan engkau juga tinggalkan duduk-duduk bareng dengan teman-teman lain. Wa takhallaita, dan engkau menyendiri. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa engkau tinggalkan kelompok-kelompok orang itu? Kenapa engkau tinggalkan duduk-duduk bersama teman-teman banyak? Kenapa engkau menyendiri? Ketika Sa'id bin Abi Waqqas ditanya seperti itu, ketika beliau menyendiri, beliau sampaikan, faqala, Sa'id bin Abi Waqqas berkata, ra'aitu asfaqahum laghiyatan. Aku melihat gerombolan mereka itu gerombolan orang-orang yang lalai. Orang yang lupa, hanya bersenang-senang duniawi saja. Mereka melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu aku tinggalkan. Wa mujalisahum lahiyatan, dan juga majelis mereka itu majelis yang lalai. Di majelis yang lalai itu gimana? Di dalamnya tidak berzikir kepada Allah. Berkumpul-kumpul di dalamnya berzikir kepada Allah, itu bukan majelis yang lalai.
ketika ada majlis di dalamnya berzikir kepada Allah, maka Rasulullah sampaikan itu adalah raudhatun min riyadil jinan, itu adalah taman dari taman surga. Oleh karena itu pernah Rasulullah sampaikan, idza marartum raudhatan min riyadil jinan farta'u fihi. Kalau kalian melewati taman dari taman surga, masuklah ke dalamnya. Jangan cuma di luar saja, masuk ke dalamnya kalau ada taman-taman surga. Lalu sahabat bertanya, apa itu ya Rasul taman dari taman surga itu? Rasulullah sampaikan, fihi man dzakarallaha. Taman-taman surga itu adalah di dalamnya orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngumpul-ngumpul, lalu kita baca sholawat bareng-bareng. Kita ngumpul-ngumpul, kita baca surah Yasin bareng-bareng. Kita ngumpul-ngumpul, kita berzikir la ilaha illallah bareng-bareng. Zikir yang seperti inilah yang disebut dengan taman dari taman surga. Sa'id bin Abi Waqqas melihat kelompok orang yang seperti ini, majelis yang seperti yang dia hadapi itu, di dalamnya penuh dengan lahiyah, di dalamnya penuh dengan kelalaian. Jadi lalai terhadap zikir kepada Allah. Faqala, maka beliau jawab ketika ditanya, kenapa engkau lari dari orang-orang yang berkumpul itu? Kenapa engkau lari dari majelis banyak orang itu? Maka beliau sampaikan, ra'aitu aswaqahum laghiyatan, karena aku melihat kelompok mereka, pasar manusia itu, maksudnya orang banyak itu pada lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mujalisuhum lahiyatan, dan majelis mereka pun juga lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau sampaikan, fawajadtul i'tizala fi ma hunaka afiyatun. Lalu aku temukan menyendiri itu adalah jalan selamat. Menyendiri jalan selamat, artinya tidak kumpul dengan orang-orang itu adalah merupakan jalan selamat. Wa qala Wahib bin Al-Wardi rahimahullah, Wahib bin Al-Wardi rahimahullah berkata, khalatun nasa khamsina sanatan. Aku pernah berkumpul dengan manusia, bercampur dengan orang-orang, gabung dengan orang-orang selama 50 tahun. Berarti umurnya lebih dari 50 tahun. Beliau sampaikan, aku berkumpul dengan orang-orang selama 50 tahun. Fama wajadtu rajulan ghafarali zallatan. Beliau menyampaikan pengalamannya selama berkumpul dengan orang-orang selama 50 tahun itu, ia tidak pernah mendapati sedikit pun ketika dia salah, ketika dia tergelincir, orang-orang mau memaafkannya. Biasanya kan memang begitu ya, kalau di masyarakat itu orang punya salah, bahkan yang lain ikut nge-share kesalahannya, sehingga kesalahan yang sedikit menjadi sangat banyak. Maka beliau iktijal seperti itu. Beliau sampaikan pengalamannya, aku 50 tahun berkumpul dengan orang-orang, salah sedikit saja orang tidak mau memaafkan. Apalagi zaman sekarang ini, orang yang salah di Aceh sana ini sudah sampai ke Papua Nugini, udah sampai ke ujung sana. Pokoknya udah paling barat, sudah sumbernya dari sana, mengalir sudah sampai ke Medan, ke Padang, ke Jambi, Palembang, Lampung, sampai Jakarta, terus sampai ke Irian Jaya sana. Ini salahnya dia yang orang yang salah dia di Aceh sana. Itu artinya apa? Untuk sekarang ini dalam waktu 1 hari berita bisa nyampai. Jangankan hanya di Indonesia, kejadian di luar negeri pun hari ini kita bisa tahu.
Nah, kalau kesalahan bisa cepat tershare seperti itu, apakah bukan malah menyebar kesalahan itu kepada orang lain? Akhirnya kesalahan itu menjadi sangat berat dan orang yang melakukan kesalahan menjadi sangat malu. Maka beliau sampaikan, sudah 50 tahun aku berkumpul dengan orang, aku melakukan kesalahan sekali saja, orang tidak mau mengampuniku, tidak mau memaafkanku. Wala sataroli auratan. Dan melakukan kesalahan sekali saja, orang tidak mau menutup aibku. Ya, kesalahan itu kan aib kan? Kesalahan itu aib. Ketika aibnya itu sudah diunggah oleh orang ke media sosial, yang lainnya menangkap lalu di-share dan bahkan disimpan untuk kenang-kenangan. Masya Allah, kesalahan untuk kenang-kenangan. Nah, akhirnya menyebar kemana-mana. Sudah 50 tahun aku bergaul dengan orang, sekali saja melakukan kesalahan, tidak ada yang mau menutup aibku. Wala amantuhu idza ghadaba. Dan aku tidak pernah merasa aman kalau ia sedang marah. Ketika berkumpul rame-rame lalu ada sedikit kesalahan lalu dia marah, kita tidak merasa aman dari mereka ketika dia marah. Ini bisa terjadi ketika berkumpul dengan orang banyak. Wa ma wajadtu minhum illa man yarkabu hawahu. Dan aku tidak pernah mendapati mereka kecuali mereka hanya ngikuti maunya sendiri, hanya ngikuti hawa nafsunya. Begitu kejadian aib kemudian terus di foto atau disyuting oleh orang, diunggah ke media sosial, yang lain menangkap lalu disimpan, share lagi ke grupnya, ke kawan-kawannya, akhirnya tersebarlah keburukannya, tersebarlah aibnya. Dan ketika orang itu marah, tidak pernah kita aman dari dia. Oleh karena itu, inilah dikatakan uzlah itu ada kalanya lebih baik daripada berkumpul dengan orang banyak. Yang orang banyak itu seperti yang diceritakan oleh Al-Wahib bin Warad. Al-Wahib bin Warad rahimahullah tidak pernah memperoleh kebaikan dengan orang-orang yang seperti ini tadi. Berkumpul melakukan kesalahan sekali saja, salahnya itu menjadi catatan terbesar buat orang banyak. Aibnya tidak ditutup oleh orang banyak. Padahal siapa yang menutup aib orang, maka Allah akan menutup aib kita. Kita ini semuanya pasti punya aib. Tidak ada di antara kita yang terlepas dari aib. Cuman gak kelihatan aib kita ini karena ditutupi oleh Allah. Allah yang menutupi aib kita. Kenapa? Karena kita menutupi aib orang lain. Kalau kita mau menutupi aib orang lain, niscaya Allah akan tutupi aib kita. Oleh karena itu, jangan suka menyebar aib orang lain. Pernah saya ditanya kepada orang itu tadinya pengen masuk ke organisasi saya yaitu NU. Kebetulan saya Rais Surya NU. Jadi dia bilang, Ustadz coba kalau ada kegiatan saya dilibatkan. Saya tanya, Bapak siapa? Kan gak kenal saya. Ini Pak, ini Ustadz saya yang dulu pernah terlibat ada kasus ini, kata dia begitu. Oh Masya Allah, memang saya tidak pengen untuk tahu dan tidak berusaha untuk tahu. Karena itu adalah aib. Nanti kalau saya berusaha tahu, saya jadi tahu aib orang. Saya lebih baik tidak usah tahu aib orang. Nanti kalau saya tahu aib orang, saya khawatir mulut ini lidah tak bertulang, langsung ngomong aib orang sehingga orang menjadi malu. Maka saya bilang,
maaf saya memang berusaha untuk tidak pengen tahu aib orang. Saya yang pengen tahu itu orang itu semuanya adalah baik-baik saja, tidak punya aib. Wa an Sya'bi rahimahullahu, dari Sya'bi rahimallahu taala, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ta'asyarun nasa bid-dini zamanan tawilan. Ta'asyarun nasu bid-dini zamanan tawilan. Orang-orang itu bergaul dengan menggunakan agama dalam waktu yang lama. Di masyarakat orang-orang bergaul dengan menggunakan agama dalam waktu yang lama. Hatta dhahabat dinu, sampai akhirnya agama itu pun lenyap dari dirinya. Artinya tadinya dalam pergaulan di masyarakat diikat oleh agama. Lama-lama agama itu luntur. Gak usah jauh-jauh, contohnya di seberang. Di seberang itu dulu sangat kuat agamanya. Pergaulannya diikat dengan agama. Tidak ada satu orang pun pada saat masih diikat dengan agama itu yang keluar dari agama. Dan bahkan ketika menggendong anaknya itu dilakukan dengan lagu-lagu sholawat. Lagu sholawat ketika sambil menggendong anaknya atau menidurkan anaknya dengan lagu-lagu sholawat, baik itu sholawat dalam bahasa Arab maupun sholawat dalam bahasa yang diciptakan oleh ulama-ulama seberang. Lah sekarang kalau ada pun orang yang menidurkan anaknya, bukan lagu sholawat yang dibacakan, lagu dangdut atau lagu pop. Kadang ku berpikir, ya kayak gitu sambil nidurkan anak. Udah berubah yang seperti itu. Maka di sini katakan hatta dhahabat dinu, sampai agamanya hilang. Agama itu menghilang dari kehidupan di masyarakat. Agama hilang, masih ada sisanya, yaitu muru'ah, harga diri. Tsumma ta'asyaru bil muru'ati. Lalu mereka walaupun agamanya mulai menipis, akhirnya mereka bergaul berdasarkan harga diri. Hatta dhahabal muru'ah, sampai harga diri itu pun juga akhirnya pergi, akhirnya hilang. Dengan harga diri yang dia miliki, mereka bergaul walaupun agamanya sudah mulai luntur, sudah mulai hilang. Artinya tidak kuat lagi mengikat. Akhirnya yang kuat mengikat itu adalah harga dirinya. Tapi akhirnya harga diri itu juga menghilang. Lalu apa yang tersisa setelah agama pergi, harga diri pergi? Tsumma ta'asyaru bil haya'i. Lalu mereka hidup bergaul dengan rasa malu. Rasa malu. Hatta dzabal haya'u, sampai akhirnya rasa malu itu pun juga hilang. Udah bagaimana kira-kira kalau rasa malu itu hilang? Dulu ketika orang melepaskan kerudung itu sangat malu sama sekali. Sekarang banyak orang-orang, ya walaupun tidak semuanya, itu yang lebih bangga dengan melepaskan kerudungnya. Rasa malu masih ada, tapi akhirnya rasa malu itu pun juga hilang. Tinggallah tsumma ta'asyaru birraghbati warrahbati. Karena rasa malu itu sudah hilang, maka hiduplah dengan dorongan keinginan dan dorongan ketakutan. Dorongan kemauan dan dorongan ketakutan. Apa maksudnya ini? Maksudnya begini, ada orang yang bergaul itu lantaran dorongan keinginan. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti ini. Ketika seseorang pengen menjabat sesuatu, akhirnya dia deketi terus pejabat itu. Deketi terus Pak Gubernur. Hampir tiap hari ketemu dengan Pak Gubernur. Untuk apa? Untuk mendapatkan
jabatan. Jadi keinginannya adalah untuk memperoleh jabatan. Karena yang viral itu gubernur mana? Jawa Barat yang viral tuh. Kang Deddy itu kan viral banget itu ya. Orang salah dikit copot, orang salah dikit copot, dikit-dikit copot, nyopot kok cuma sedikit. Ini udah viral Kang Deddy itu. Sampai-sampai beliau ini di media sosial tuh banyak diperebutkan oleh profesi-profesi yang lain untuk jadi gubernur karena tegasnya ketika dia menegakkan aturan. Didekati pejabat itu sampai dia memperoleh jabatan. Ada orang yang bergaul dengan pejabat, deketi pejabat itu bukan pengen memperoleh jabatan, tapi khawatir jabatannya hilang. Sudah mendapat jabatan, deketi terus pejabat itu supaya jabatannya awet gitu, jangan hilang. Kalau Ramadan puasa setelah Ramadan Idul Fitri datang ke rumahnya silaturahminya bukan lillahi ta'ala, li jabatannya supaya tidak hilang. Memang zamannya seperti itu. Agama sudah mulai hilang, tinggallah harga diri sudah mulai hilang, tinggallah rasa malu sudah hilang, tinggallah semua perbuatannya itu punya pamrih. Ada yang pengen, ada yang takut. Dia mendekati orang pengen memperoleh jabatan. Setelah punya jabatan tetap dia dekati orang karena takut kalau jabatannya nanti dicopot oleh orang. Ada tidak kira-kira seperti itu sekarang? Ada, dan saya kira orangnya masih hidup itu sekarang nih. Ada itu. Ya. Ini adalah nasihat Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Lalu beliau sampaikan wa adunnu annahu sayaji'u ba'da hadza ma huwa asyaddu minhu. Dan saya kira nanti di suatu zaman setelah ini akan ada yang lebih parah lagi daripada itu. Nanti akan ada yang lebih berat lagi daripada ini. Ada lagi. Cuman beliau tidak sampaikan apa itu karena beliau sudah meninggal duluan. Kalau sekarang masih hidup, ya umurnya sampai 1000 tahun berarti ya. Ini kan zaman tabi'in ini, zaman ulama salaf kan. Ulama salaf itu dari zaman tabi'in. Nah, inilah keutamaan ketika kita tidak bergaul terus dengan orang sesekali kita berada di rumah kita. Sesekali kita berada di rumah kita untuk tafakur, untuk uzlah, untuk mengamankan diri dari kejahatan orang lain. Maka orang biasanya lebih selamat di rumah daripada di luar rumah. Tetapi ya di rumah pun untuk sekarang ini kayaknya juga sudah agak susah-susah juga karena ada ini. Ini walaupun di rumah bisa musafir, bisa jalan-jalan sampai ke Amerika sana ini. Saking jauhnya nih. Dan bahkan orang dekat kita itu enggak kita sapa, tapi yang jauh di sana itu kita sapa, apa kabar? Yang di sebelahnya enggak. Itu lantaran apa? Ini. Lalu apa itu salah? Memang zamannya sudah begitu. Tapi yang lebih baik ya, yang di dekat kita itulah yang kita utamakan, jangan yang jauh. Tapi sekarang ini kan kebanyakan yang jauh yang diutamakan. Contohnya, ketika sedang ngobrol, itu ada orang ngebel. Tunggu sebentar ya. Mestinya ketika terjadi seperti itu ya sudah diangkat saja, dibuka biar kawan ngobrol kita juga tambah banyak, tidak hanya dengan dia, dibuka seperti itu. Kalau perlu di loudspeaker kedengaran semuanya.
Ini memang sudah zamannya seperti itu. Maka uzlah itu lebih aman daripada senantiasa bergabung dengan manusia. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau ada yang mau tanya disilahkan. Itulah yang terjadi di masyarakat. Ada orang baik, ada orang tidak baik. Orang baik tentu ada tidak baiknya. Orang tidak baik juga tentu ada baiknya. Tidak selamanya orang tidak baik itu adalah tidak baik seterusnya. Ada sisi baiknya. Kemudian yang main tunjuk itu tadi itu adalah merupakan etika atau akhlak. Maka orang baik itu adalah seperti botol. Orang baik itu seperti botol. Botol yang isinya minyak wangi, itu orang baik. Bagaimana botol isinya minyak wangi? Begitu dibuka, itu tercium bau wanginya. Ketika diratakan gitu, itu tambah wangi itu. Tambah wangi. Itu orang baik. Tapi orang buruk itu juga seperti botol. Tapi isinya buntang, bukan minyak wangi. Jadi begitu kebuka buntang itu, bukan bau wangi yang dicium, muntah-muntah orang. Artinya apa? Orang baik itu biasanya menyenangkan orang. Tapi orang tidak baik biasanya itu menyusahkan orang sampai muntah-muntah tadi. Dan biasanya yang baik dengan yang buruk itu susah untuk bercampur, untuk bergabung susah. Antara yang baik dengan yang buruk biasanya berpisah. Orang baik ketemu orang baik awet. Orang buruk ketemu orang buruk awet. Nggak bisa-bisa. Orang buruk dengan orang buruk tahan. Orang baik ketemu orang baik tahan. Tapi kalau orang baik ketemu orang buruk nggak tahan. Yang satu baik, yang satu buruk, yang satu omongannya baik, yang satu omongannya buruk, pasti nggak tahan itu, nggak lama itu berpisah. Sama dengan gini Bu, barang bagus dengan barang buruk itu nggak bisa bercampur. Contoh, sampah itu nggak bisa bercampur dengan sayur, nggak bisa bercampur dengan sayur. Ibu pernah melihat di dalam kulkas itu ada sayur, terus di bawahnya dekatnya ada sampah gitu, umpamanya tai kambing gitu. Nggak ada kan? Karena sayur itu nggak bisa bersatu dengan sampah. Sayur ya sayur, sampah ya sampah. Kemudian tong sampah itu juga nggak bisa menerima barang-barang baik, nggak bisa menerima. Yang diterima oleh tong sampah itu ya sampah-sampah, termasuk tai ayam, tai kambing, terus bungkus-bungkus kita makan sate tadi malam itu masuk ke dalam tong sampah. Kalau ibu coba-coba memasukkan duit 100 juta di tong sampah itu nggak lama itu pindah dari tong sampah itu. Nah, kalau nggak percaya bolehlah dicoba. Taruh duit 100 juta di tong sampah, jangan ditutup, diikat saja pakai karet situ. Pasti nggak lama itu, nggak lama. Itu bukti yang baik dengan yang buruk tidak bisa nyampur. Orang baik dengan orang buruk juga nggak bisa nyampur. Sampah ketemu sampah, awet di tong sampah. Sayur, daging, ikan, yang semuanya itu adalah bagus, awet di dalam kulkas. Orang baik ketemu orang baik, awet. Orang buruk ketemu orang buruk, awet. Orang buruk ketemu orang baik, ini nggak tahan lama. Cobalah sesekali ibu bercampur sama orang yang tidak baik, pasti nggak lama tinggal di situ, pasti akan pergi dari situ. Barangkali itu saja. Mungkin ada yang lain. Kayak di sini dengan di sana gitu ya. Nah, biasanya kan di depan bapak-bapak, di belakangnya anak-anak. Biasanya gitu kan.
Udah tuh belakangnya baru ibu-ibu kan gitu kan, yang normalnya seperti itu. Nah, baik. Yang pertama, kentut. Nggak apa-apa. Woi, jangan sampai kentut ini dibuat remeh. Kentut itu barang berharga. Orang nggak bisa kentut bisa ngeluarin duit jutaan gara-gara nggak bisa kentut. Iya. Gara-gara nggak bisa kentut, saya pernah melihat orang tuh gara-gara nggak bisa kentut masuk rumah sakit, dimasuki selang biar kempes perutnya. Ketika seseorang kentut dan yakin kentut dalam sholat, tidak boleh dia terus duduk di situ, langsung keluar ngambil air wudhu lalu teruskan lagi sholat, tapi tidak ngulang sholat baru. Ikuti imam iktidal kita iktidal, imam rukuk kita rukuk. Asalkan ketika kita masuk itu Allahu Akbar, kemudian memperoleh rukuk dari imam itu, maka kita sudah dapat 1 rakaat. Kuncinya dapat 1 rakaat adalah pas kita memperoleh rukuk, walaupun kita terlambat. Umpamanya kita baru tegak ini, imam sudah rukuk, Allahu Akbar, rukuk, kita langsung Allahu Akbar, kemudian terus Allahu Akbar, ikut ruko, maka itu sudah dapat 1 rakaat. Walaupun kita tidak membaca surah Al-Fatihah, tidak apa-apa, ditanggung lantaran kita masbuk, ditanggung oleh imam. Jangan duduk di situ, nanti kita nggak dapat sholat. Iya, nggak dapat sholat berjamaah. Jadi kita keluar ngambil air wudhu. Dilihat nanti, ketika di tempat kita tadi masih renggang, kita masuk ke situ lagi. Tapi kalau sudah rapet, ya kita cari tempat lain. Jangan khawatir ketika ada orang sholat sebagai makmum lalu kentut, setelah itu keluar, ini kan renggang, nanti sebelahnya akan merapat. Boleh bergerak asalkan tidak 3 kali berturut-turut. Misalnya ini kakinya, jadi sini, ini, diam dulu. Udah tuh sini, diam lagi gitu. Kalau masih jauh, boleh seperti itu. Atau misalnya dari depan nih, maju sini, diam dulu, terus maju lagi. Itu namanya tidak berturut-turut. Jadi nggak usah khawatir kalau saf itu akan putus, nanti akan merapat sendiri. Kalau yang sholat ngerti, kalau nggak ngerti ya tetap. Demi solidaritas kawan kita yang kentut, biarkan tempatnya kosong. Nah, kalau seandainya ada yang teman seperti itu, kita ngambil wudhu, ya masuk lagi ke situ nggak apa-apa. Karena apa? Loh, kok sapnya putus ini? Kok renggang di situ? Ya sudah, supaya nggak renggang, aku masuk lagi ke situ. Nggak apa-apa yang seperti itu. Itu jawaban yang pertama. Jadi ambil air wudhu, kemudian terus ikut sholat. Sholatnya tidak ngejar imam. Allahu Akbar kabir langsung kayak gini, itu nggak boleh, itu nggak sah sholatnya kayak gitu. Jadi sholatnya adalah ketika kita datang, imam sedang apa? Sedang berdiri, kita juga berdiri. Allahu Akbar, ikuti imam berdiri. Imam sedang apa? Sedang ruko, Allahu Akbar, kita ikuti imam, kita ruko. Begitu seterusnya. Kemudian yang kedua apa tadi? Lupa. Oh iya, perempuan mengeluarkan suaranya pada saat sholat. Perempuan saat sholat, suara itu adalah aurat. Aurat itu tidak boleh dikeluarkan. Kalau yang dengar hanya diperkirakan ya di lingkungan ibu-ibu saja, nggak apa-apa. Jangan sampai imam kedengaran. Kalau nanti imam sampai kedengaran, wah ini suaranya Ibu Khadijah ini. Imam mikir kayak gitu akhirnya. Bukan mikiri ayat yang dibaca. Ini suara siapa tadi itu, kenceng nian tuh. Jadi untuk sholat berjamaah di masjid, perempuan tidak boleh mengeluarkan suaranya, hanya kupingnya sendiri yang kedengaran. Tetapi kalau di rumah, di dalamnya itu banyak mahram-mahram kita,
tidak ada orang ajnabi di situ, tidak ada orang yang bukan mahram kita, nggak ada tetangga di situ, maka pada saat itu kita boleh suara kita keras seperti suara laki-laki, nggak apa-apa, asal tidak dengar kepada orang lain. Yang jadi masalah itu adalah suara ini untuk perempuan adalah aurat. Aurat itu hanya boleh dilihat oleh mahram. Suami ibu boleh melihat aurat ibu, boleh. Ibu juga boleh melihat aurat suami, boleh. Pada bagian-bagian tertentu itu hukumnya makruh. Misalnya ibu tidak pakai jilbab di rumah, nggak apa-apa, karena dilihat oleh suami. Tetapi kalau tetangga sebelah ada di situ ya jangan buka jilbab. Karena kalau buka jilbab di situ rambut termasuk aurat. Jadi gitu. Suara adalah merupakan aurat. Oleh karena itu ketika kita sholat jangan sampai mengeluarkan suara. Tetapi ketika sholatnya di rumah, bapaknya, suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum, anak-anaknya jadi makmum, ya nggak apa-apa. Waladhdallin, amin, nggak apa-apa. Karena semuanya adalah mahram di situ. Kalau di masjid jangan. Apalagi aminnya paling kuat. Amin, kuat. Jadi pas yang jadi imam mikir, siapa tadi suaranya kuat nih? Lantang lagi gitu. Nah, jadi seperti itu, ya. Sama-sama. Barangkali masih ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang pertama tadi lupa? Oh iya, buang angin berturut-turut. Memang berwudu itu adalah untuk bersuci, dan angin itu adalah tanda kotor kita. Oleh karena itu kadang kita tidak ambil air wudu, tidak buang angin. Tapi begitu wudu, buang angin. Jadi kalau ibu kesulitan buang angin, wudu. Kan kalau kita enggak wudu tidak mau buang angin. Begitu wudu, buang angin. Supaya buang angin maka kita harus wudu. Supaya buang angin. Karena itu membersihkan. Jadi ketika tadi itu kita mau sholat, udah sholat belum tuh tadi waktu buang angin? Oh, menahan kentut. Boleh menahan kentut, cuman makruh. Menahan kentut boleh, cuman makruh. Makruh hukumnya. Menahan kentut, menahan buang air, menahan buang angin di dalam sholat itu boleh, tapi makruh. Makruh itu apa? Dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala. Kenapa makruh? Sholatnya enggak khusyuk. Karena apa? Terkonsentrasi ngempet tadi. Tadi dia udah keluar tadi. Jadi sholatnya kurang khusyuk jadinya, makanya makruh. Ketika kita buang angin, ya kita ngambil air wudhu lagi. Buang angin lagi, ngambil air wudhu lagi. Lalu gimana kalau sedang tawaf? Kalau sedang tawaf berbeda. Ketika kita ngambil air wudhu, ketika kita buang angin, tetap kita ngambil air wudhu. Air wudhu kita, kalau di Masjidil Haram itu boleh pakai air zam-zam. Dioles-oleskan saja air zam-zam. Banyak air zam-zam di sana. Paling butuh cuma 1 botol paling-paling. Nah untuk wudhu itu, setelah itu baru neruskan tawaf lagi. Di mana tadi berhenti, disitulah mulai lagi neruskan. Tapi kalau sholat tidak. Kalau sholat tidak. Ketika sholat kita ngulang dari awal karena sudah batal. Jadi kalau ibu batal wudhu, ya ngambil wudhu lagi. Ya sampai tuntas sholatnya. Sholat yang pertama nggak sah. Kalau nahan kentut sholatnya tetap sah. Cuman makruh. Makruh itu dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala. Jadi ketika ibu menahan kentut atau menahan buang air besar atau menahan pipis, boleh, cuman makruh. Ya Bu ya, itu menahan. Kemudian yang kedua tadi apa? Oh, Al-Quran ya. Al-Quran ketika kita membaca itu boleh kita tidak ngambil air wudhu.
Boleh, secara syariat boleh, secara fikih boleh. Tetapi secara tasawuf itu enggak punya adab, enggak punya sopan. Maka di sini tidak hanya dari sisi syariat tapi juga dari sisi tasawuf. Dari sisi syariatnya, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh kecuali orang-orang yang suci, kecuali yang suci. Yang suci itu ada dua pendapat. Yang satu, yang suci itu adalah malaikat. Tidak ada yang bisa menyentuh Al-Qur'an kecuali malaikat, karena Al-Qur'an itu adalah fi lauhil mahfud. Kalau yang dimaksud mutahharun itu adalah manusia, berarti tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an seperti ini kecuali dia suci. Suci maksudnya adalah dia tidak haid, dia tidak nifas, dia tidak dalam keadaan junub. Tapi kalau dalam keadaan berhadas kecil masih boleh kita menyentuh Al-Qur'an. Jumhur ulama itu menjelaskan bahwasanya menyentuh Al-Qur'an itu boleh kecuali orang-orang yang datang bulan, orang-orang yang nifas, dan orang-orang yang junub. 3 macam ini untuk mensucikannya adalah dengan cara mandi. Kalau tidak mandi tidak akan suci. Tetapi kalau hadas kecil, untuk mensucikannya cukup dengan berwudu. Maka disunahkan sebelum kita memegang Al-Qur'an kita berwudu. Cuman masalahnya HP itu adalah bukan Al-Qur'an. Walaupun di dalamnya ada Al-Qur'an, tapi hukum zahirnya, hukum yang nampak ketika ditanya, apa ini Bu? HP. Tapi kalau saya ambil Al-Qur'an itu, nanti saya pegang gini, apa ini Bu? Al-Qur'an. Hukum zahirnya adalah Al-Qur'an, tapi ini hukum zahirnya adalah HP. Maka hukumnya ngikuti hukum zahir. Tapi kalau pengen membaca Al-Qur'annya lebih banyak pahalanya, maka sebelum baca Al-Qur'an, baik Al-Qur'an dalam bentuk mushaf atau Al-Qur'an dalam bentuk HP, kita ngambil air wudhu dulu. Kan kalau kita tidak ngambil air wudhu, 1 huruf pahalanya 1. Kalau kita ngambil air wudhu 1 huruf pahalanya 10. Kalau kita baca pada saat sholat 1 huruf pahalanya 30. Kan gitu di dalam hadisnya. Jadi boleh tidak berwudhu, boleh kita dalam keadaan tidak tidak nutup kepala rambut kita, asal di rumah kita, jangan di masjid. Kalau di masjid nanti ditengok bapak-bapak nanti. Jadi kalau di rumah tengok anak, tengok suami nggak masalah. Cuman tasawufnya yang tidak dapat, adabnya yang tidak dapat. Tapi secara syariat, secara fikih nggak masalah, nggak masalah. Asal jangan keterlaluan. Keterlaluannya apa? Baca Al-Qur'an tidak pakai baju. Baca Al-Qur'an nggak pakai baju. Apa ada orang lagi tawaf nggak pakai baju? Ada, dulu ada orang tawaf nggak pakai baju. Ketika ditanya apa nggak pakai baju, orang tawaf masa nggak pakai baju? Ini kan Masjidil Haram, ini kan rumah suci. Nggak akan ada orang yang nggak ganggu aku, nggak ada. Ya memang nggak ada orang yang ganggu, tapi mata orang terganggu, kan begitu? Mata orang terganggu. Ada, itu dulu zaman-zaman Rasulullah masih hidup. Barangkali itu saja. Masih ada lagi ya? Oh gitu ya. Ini baik. Iya. Baik. Dalam hal ini di dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Az-Ziraji menjelaskan dengan 2 pendapat. Yang pertama, ketika seseorang tadi malam mimpi junub, kemudian memang betul-betul junub, mimpi, tapi mimpi, bahasa kitanya yang paling gampang mimpi basah. Nah, lalu dia sholat karena lupa, maka jawaban pertama sholatnya sah. Kenapa? Karena pada saat sholat dia meyakini suci. Pada saat sholat meyakini suci. Maka ketika saat sholat itu yakin kita suci, maka sholat kita
sah. Itu pendapat pertama dan tidak perlu mulang. Pendapat yang kedua, ketika pertama meyakini bahwasanya dirinya suci pada saat itu, lalu setelah selesai baru ingat, oh iya, tadi aku mimpi junub, mimpi basah. Maka ketika waktunya masih ada, maka langsung ulang lagi sholat, mandi, kemudian ambil air wudhu, langsung ulang sholatnya. Ini ada dua pendapat seperti itu. Kenapa? Karena sholat kita ini, Bu, ibadah kita ini sah atau tidak sahnya tergantung keyakinan kita. Contoh gini, ada imam di sini, imamnya ini pas lagi tegak dia kentut, but begitu. Tapi dia nggak tahu kalau dia kentut, terus saja dia. Di sini makmum hanya satu orang yang tahu kalau dia kentut, yang lain nggak tahu sama sekali. Terus sholat sampai salam, maka sholat mereka yang tidak tahu ini sah. Tapi yang tahu kalau dia kentut tadi, dia langsung munfarid, langsung menyendiri, tidak ngikut imam, sholatnya juga sah. Jadi ketika ada dua orang mau sholat berjamaah, lalu beda keyakinan, maka tidak boleh sholat berjamaah. Si A yakin dia suci, si B yakin dia suci, tapi si B melihat si A ini nggak suci, nggak bisa jadi imam dan makmum. Tapi kalau sama-sama yakin suci, walaupun seandainya tidak suci juga, ada orang ketiga melihat dia tadinya kentut, tapi dia nggak terasa kentut, kan kadang ada orang kentut nggak terasa, ada kan, nggak terasa. Maka sholat itu, ibadah itu tergantung keyakinan. Satu contoh, pas lagi kedengaran beduk, duk 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 duk, kita langsung buka. Di Ramadan langsung buka. Tapi kita yakin karena waktu itu gelap, kita yakin saat itu adalah sudah datang masuk maghrib, sah puasa kita. Walaupun ternyata beduknya itu bunyi jam 5. Ditunggu kok lama, ndak maghrib. Iya. Umpamanya seperti itu. Karena yakin kita saat itu adalah sudah masuk waktu maghrib, maka sah puasa kita. Tapi kalau kita umpamanya ini sudah masuk waktu maghrib, tapi kita nggak yakin kalau itu masuk waktu maghrib, terus kita berbuka, puasa kita tidak sah, karena kita berbuka tidak pada waktunya, belum masuk waktu maghrib. Kita yakin itu belum masuk waktu maghrib, tapi kita makan juga, maka saat itu kita tidak sah. Maka biasanya kalau buka bersama rame-rame, sudah beduk belum? Sudah. Yang ngomong sudah langsung makan, yang lain juga ikut makan, sah semuanya, karena mereka saat makan yakin kalau sudah masuk waktu maghrib. Tapi kalau ragu, bener apa tidak? Masih jam 3:30 ini, masa rupanya jamnya yang mati umpamanya gitu kan. Yang seperti itu karena yakin baru 3:30 tadi, dia buka, batal puasanya. Kenapa? Karena belum masuk waktu menurut keyakinannya. Oleh karena itu keyakinan kita itu sangat mempengaruhi ibadah kita. Ibu sholat yakin tidak batal, sah sholatnya. Walaupun orang di belakangnya tahu kalau pas lagi sujud tadi nyembur but gitu kan. Jadi seperti itu Bu ya, sesuai dengan keyakinan kita. Jadi puasanya tadi? Yang mana? Puasanya. Puasanya tetap sah kalau yakin ketika buka tadi sudah masuk waktu maghrib. Tapi belum sempat berbuka, baru teringat, tetap dia mandi gitu. Yang penting itu pada saat melakukan tadi kita yakin kita tidak berhadas besar. Pada saat kita sholat, kita yakin tidak berhadas besar. Setelah itu udah selesai sholat kan? Berarti ya sudah, selesailah semuanya.
Kau puasa, begitu kita berbuka, ternyata setelah itu kita nggak tahu kalau sebetulnya belum masuk waktu maghrib. Tapi karena kita sudah yakin, seyakin-yakinnya, ainul yakin, pada saat itu sudah masuk waktu maghrib, maka puasanya tidak batal. Lantaran yakin kita. Ingat ya, yakin itu nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dibuat-buat. Betul, nggak bisa dibuat-buat yakin itu. Barangkali itu saja dulu. Waktu jam 5 lewat sudah. Kita tutup dengan sama-sama baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafidza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimina wal ba'ida minka. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.